Darul Mukhni Al-Maliki ini kami rintis tahun 99. Dari mulai membebaskan lahan kurang lebih 3.000 meter. Memang konsentrasi kita adalah pendidikan. Himmah kita di pendidikan. Tetapi memang basic kami kan dari pesantren. Saya juga pernah ngajar di pesantren. Kemudian kita bergelut di dunia pendidikan. Jadi ada hal-hal yang kemudian menjadi cita-cita kita. Kita pengen membuat pesantren atau lembaga pendidikan yang kita bisa kelola. Yang paling pertama betul dulu yang kami siapkan adalah manhaj dan sistem. Manhaj dan sistem ini kalau dalam masakan ibaratnya bumbu. Kita mau bikin bumbu apa nih? Manhajnya apa? Sistemnya seperti apa? Sebab manhaj itu adalah kurikulum. Sistem itu adalah manajemen. Kalau bahasa sekarang seperti itu kurang lebih. Saya sadar betul kita merintis dari bawah ya, dari bilik, dari tanah 3.000 meter, dari santri 40 orangan. Tetapi memang kita dulu karena manhaj dan sistem yang kita buat, yang kita cita-citakan itu yang kita pertahankan. Tentu dengan pasang surutnya itu ya. Di balik tembok tinggi dan gerbang kokoh, tersembunyi sebuah dunia yang penuh warna. Pondok pesantren Darul Mukhni Al-Maliki bagi sebagian orang mungkin hanya identik dengan tempat mengaji. Namun, lebih dari itu, Pondok pesantren Darul Mukhni Al-Maliki adalah lembaga pendidikan yang menempa santri menjadi pribadi berilmu, berakhlak, dan mandiri, serta berkomitmen tinggi membentuk generasi Rabbani. Berawal dari keprihatinan akan kondisi generasi muda yang semakin tergerus oleh arus modernisasi, Kiai Haji Mustofa Mughni MA, seorang alim ulama yang mendirikan pondok pesantren modern perpaduan Darul Mukhni Al-Maliki. Pada pertengahan Juli tahun 1999, beliau membeli sebidang tanah di desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai langkah awal mewujudkan cita-citanya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Saya ini kan santri. Saya pengen nanti santri yang di bawah saya ini mungkin lebih dari saya. Tak jarang menjadi santri seringkali dianggap sebelah mata. Padahal menjadi seorang santri adalah pilihan yang tepat dalam menimba ilmu. Bagaimana tidak? Contohnya di Pondok Pesantren Darul Mukhni Al-Maliki ini. Mereka menggabungkan kurikulum pemerintah dan kurikulum agama. 24 jam santri di pondok sudah bisa dipastikan waktunya tak akan terbuang sia-sia. Dan generasi ini harus jadi generasi yang hebat itu. Karena saya ketika terjun ke masyarakat, saya melihat betul bahwa potensinya luar biasa itu ya. Ini generasi Islam yang potensial sebetulnya. Tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya itu adalah aset bangsa yang amat berharga anak-anak ini. Yang mereka terdidik, mereka 24 jam dalam asuhan, yang mereka kemudian dapat bermacam kurikulum dan ekskul itu ya. Dan itu istimewa menurut saya. Bukan karena saya seorang santri, tapi saya pernah merasakan dua macam pendidikan itu ya.
Di tengah lantunan ayat suci dan kajian kitab kuning, tersimpan kisah-kisah inspiratif tentang santri yang tak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mengasah keterampilan hidup. Pesantren ini bukan lagi sekedar tempat menimba ilmu akhirat, tetapi juga wadah pemberdayaan santri untuk menjadi individu mandiri dan berdaya saing. Pondok Pesantren Darul Mukhni Al-Maliki, di sana para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga dibekali dengan berbagai keterampilan. Berbagai pelatihan keterampilan dilakukan demi mengasah tiap bakat para santri. Program ini diinisiasi oleh Kiai Haji Mustofa Mughni MA, pengasuh pesantren yang memiliki visi untuk mencetak santri yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga terampil dalam berbagai bidang. Program pendidikan keterampilan di Pondok Pesantren Darul Mukhni Al-Maliki ini telah memberikan dampak positif bagi para santri dan masyarakat sekitar. Para santri menjadi lebih mandiri, percaya diri dan memiliki bekal hidup yang memadai sehingga para santri bisa lebih unggul dan bermanfaat. Ya, ada pesantren modernnya yang kita ambil, kemudian ada juga bagian pesantren salafiyahnya yang juga kita pertahankan, pembacaan kitab kuning, ilmu alat dan sebagainya. Nah, plus ekskul. Nah, ekskul ini juga sebetulnya salah satu kekuatan ya, membentuk karakter santri itu. Itu yang kemudian juga kita kelola, kita tangani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seiring waktu pesantren ini saya lihat memang kita harus berbenah. Karena melihat perkembangan zaman itu, kita barangkali sudah harus mereposisi juga itu. Terutama bagaimana kita membuat karakter santri di pesantren. Mereka hidup tertib. Di era globalisasi ini, pesantren di Indonesia tidak lagi hanya berkutat pada pengajaran ilmu agama tradisional. Mereka kini membuka diri, menjalin kerjasama internasional, khususnya dengan negara-negara Timur Tengah. Kerjasama ini membuka peluang bagi para santri untuk memperluas wawasan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat jaringan keilmuan. Salah satu contohnya adalah Darul Mukhni Al-Maliki. Kerjasama pesantren ini dengan negara-negara Timur Tengah juga membuka peluang bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di universitas-universitas terkemuka di Timur Tengah. Kerjasama pesantren dengan negara-negara Timur Tengah ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara luas. Para santri yang kembali dari Timur Tengah membawa pulang ilmu dan pengalaman yang berharga, yang kemudian mereka sumbangkan untuk kemajuan bangsa. Selain itu, kerjasama ini juga membuka peluang bagi para santri untuk mengembangkan jaringan internasional. Mereka berinteraksi dengan mahasiswa dan akademisi dari berbagai negara, memperluas wawasan tentang keragaman pemikiran Islam, dan membangun persahabatan lintas budaya. Selain itu, kerjasama ini juga berdampak pada pengembangan kurikulum di pesantren. Para ulama dan akademisi dari Timur Tengah memberikan masukan berharga tentang metode pengajaran dan materi pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman saat ini. Kerjasama ini juga membantu pesantren untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21. Kerjasama pesantren dengan negara-negara Timur Tengah ini adalah bukti bahwa pesantren di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dan diapresiasi oleh mereka, hadza muwafiqum ma'ana, kata dia. Ini materinya kurikulum cocok dengan kita nih Al-Azhar tuh. Dan memang alhamdulillah ternyata anak-anak kita banyak yang di Al-Azhar juga sekarang itu. Kemudian dari Maroko juga beberapa rektor pernah datang ke sini berkunjung gitu, kemudian bertemu santri, dan alhamdulillah sekarang santri kita ada di Maroko dan cukup banyak, alhamdulillah gitu ya. Bahkan sekarang ada yang ke Turki itu ya, ada yang ke Dubai bahkan itu, dan yang di Dubai itu malah mungkin santri pertama yang bisa masuk kuliah ke Jami' Imam Malik adalah dari santri kita diantaranya itu. Bahkan dites langsung dari pihak sana itu 10 orang yang langsung berangkat, langsung beasiswa full. Dari mulai tiket pesawat sampai biayanya sampai nanti baliknya lagi. Ya, yang masuk ke Yaman,
Bahkan kemudian ada beberapa santri kita yang masuk ke perguruan tinggi yang berbasis bahasa Inggris. Itu modalnya betul-betul modal dari santri. Dan memang saya bercita-cita seperti itu. Mereka tuh harus bisa masuk kemanapun, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Tinggal tergantung orang tua ini sekarang. Orang tuanya mensupport tidak, mendukung tidak gitu kan, mau membiayai tidak gitu kan. Kalau kami secara kurikulum dan sistem sudah kami persiapkan itu. Tapi kalau orang tuanya nanti tidak mendukung, ya tentu kembali ke orang tua lagi. Tapi kalau orang tua mendukung, insya Allah gitu. Karena yang sudah anak-anak tuh, alhamdulillah gitu ya, asal yang penting orang tua dukung, insya Allah mereka bisa. Gitu. Menjadi lahan subur untuk menumbuhkan bakat dan minat santri di berbagai bidang. Semangat kompetisi yang sehat pun tumbuh subur di Pondok Pesantren Darul Mukni Al-Maliki, yang aktif mengirimkan santri-santrinya untuk mengikuti berbagai perlombaan. Pesantren ini memiliki tradisi kuat dalam mengikuti berbagai perlombaan. Hasilnya pun tak main-main. Santri-santri Pondok Pesantren Darul Mukni Al-Maliki seringkali pulang dengan membawa piala dan penghargaan. Saya cuma pernah ikutin lomba Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat kabupaten dan alhamdulillah juara 1. Yang saya persiapin mental saya buat nanti presentasi di depan jurinya, sama tentang cara saya gimana nanti baca kitabnya di depan jurinya. Saya harus yakin kalau saya itu bisa, dan saya tuh harus percaya diri juga. Oh, kalau saya di sini pernah ikut lomba pidato tingkat kabupaten, alhamdulillah juara 1. Pernah lomba Qiraatul Kutub, juara 1 juga tingkat kabupaten, alhamdulillah. Ya, proses sebelum tanding itu pasti ya latihan yang banyak, terus-menerus latihan. Karena tanding itu butuh latihan agar bisa tampil di depan umum gitu. Ya, cara ngatasi nervous tuh ya cukup satu sih caranya. Anggap kita tuh lagi ngomong sendiri, jangan nganggap orang lain tuh ada. Jadi kita kayak orang ngomong sendiri aja gitu. Ya, belajar tuh emang kewajiban kita ya sebagai murid itu belajar. Nah, ekstrakurikulernya sebagai bidang tambahan kita. Bidang tambahan kalau misalkan kita pengen ekstrakurikuler nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak belajar nggak apa. Cara aku ngimbanginnya tuh belajar iya. Gimana cara tuh belajar iya sama ekstrakurikuler tuh iya. Harus dipadukan antara kedua itu. Ya. Pesantren yang berinovasi dengan menawarkan program ekstrakurikuler yang beragam. Tujuannya, selain memperdalam ilmu agama, juga mengembangkan bakat dan minat santri dalam berbagai bidang. Pondok Pesantren Darul Mukni Al-Maliki ini memiliki berbagai jenis ekstrakurikuler, mulai dari olahraga, seni, hingga keterampilan. Salah satu ekstrakurikuler yang paling diminati santri adalah marching band. Kelompok marching band pesantren ini bahkan telah beberapa kali menjuarai kompetisi tingkat kabupaten dan provinsi hingga internasional. Program ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Mukni Al-Maliki ini telah memberikan dampak positif bagi para santri. Mereka menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan memiliki keterampilan yang beragam. Selain itu, program ini juga membantu mereka untuk mengembangkan potensi diri dan meraih prestasi di berbagai bidang. Nama saya Alfi Ramadhani, saya dari kelas 5 Putri. Pertama itu di IDCA itu alhamdulillah dapat juara umum 2. Terus yang kedua itu di Piala Gubernur itu juara 1. Terus yang ketiga itu di Kemenak Kementerian Agama itu juara 1. Sebelum pertandingan itu yang kita biasa itu kita ngumpul dulu, kayak kita berdoa buat kita tuh bisa dan
harus kepercayaan diri yang penuh, yang bagus gitu. Ngimbanginnya itu ya kalau pelajaran itu emang nomor satu, kalau itu kan emang buat sampingan aja ya, buat nambah presentasi kita sendiri. Jadi sekarang itu ternyata di beberapa tempat itu kalau ada surat keterangan bahwa dia pernah mondok atau jadi santri itu lebih diterima, baik kerja maupun instansi. Saya tidak tahu gejala apa ini, tapi itu kejadian seperti itu. Gitu kan. Apalagi kalau jadi guru gitu ya, subhanallah, saya bukan saya sekarang sedang merintis SDIT. Karena apa? Sebab diantaranya hampir dari mulai Cileunyi sampai Jonggol itu ya, hampir semua SDIT itu ada santri kita. Padahal mereka kan tamatan aliyah gitu, tapi mereka langsung bisa jadi guru SDIT, SMPIT. Artinya bahwa ada spek-spek yang sebetulnya terpakai ini, dibutuhkan oleh kita semua. Dan itu memang cita-cita kita seperti itu. Harapan kami mereka kuliah, melanjutkan lagi pendidikan mereka, dan satu saat saya berdoa mudah-mudahan mereka bermanfaat dan bisa membangun bangsa negara kita. Semua jalur pendidikan, ekonomi, kesehatan, kita butuh generasi yang sehat, yang kuat, yang berakhlakul karimah.